terbaik. Nah, jadi paling pertama kami mau tanya doang kan, pertanyaan simpel buat adik-adik semua di tempat ini. Kira-kira adik-adik sadar gak sih kalau adik-adik itu suatu hari akan tumbuh menjadi dewasa? Ya. Jadi nggak ada tuh yang hari ini SMP, 20 tahun lagi masih SMP. Yang hari ini SMA, nggak mungkin 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi lihat kiri kanannya, oh kita masih SMA. Nggak mungkin. Adik-adik akan yang dia mungkin akan kerja, akan menikah, dia akan jalani kehidupan. Tapi balik lagi, nah adik-adik punya dua pilihan nih. Nah adik-adik mau jadi orang-orang yang tumbuh dewasa di dalam Tuhan atau tumbuh dewasa tanpa Tuhan. Nah, untuk tumbuh dewasa di dalam Tuhan atau tanpa Tuhan ini kata-katanya kayak sederhana ya. Mau tumbuh dewasa di dalam Tuhan atau mau tumbuh dewasa tanpa Tuhan? Pertanyaannya singkat banget ya. Tapi ini efeknya gede banget. Nah, mungkin aku tutup nanti di selesainya contoh orang yang hidupnya tanpa Tuhan. Nah, tapi aku mulai dulu untuk jadi orang-orang yang hidupnya mau bertumbuh bersama Tuhan. Aku bukan di salah satu ayat, mungkin ada yang bawa kitab atau mungkin HP-nya ada kitab, boleh kita buka sama-sama ya. Sini kita buka di Ibrani 5 ayat 11 di ayat. Di sini ya, untuk buat adik-adik semua, buat tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Setiap adik-adik yang kecuali yang mau yang SMP, mau yang SMA, buat tumbuh dewasa di dalam Tuhan, perlu yang namanya mengambil keputusan. Buat yang namanya mengambil keputusan itu sesuatu yang besar loh. Nah di sini contohnya ya, di Ibrani 5 ayat 11, di sini perkataannya. Masih banyak yang ingin saya ungkapkan mengenai hal ini, tetapi bagaimana saudara dapat memahaminya kalau saudara bersikap masa bodoh? Nah, jadinya kalian yang datang hari ini mungkin setiap Jumat dan kali juga ada ibadah rutin seperti ini ya. Tapi semuanya itu bisa jadi sia-sia kalau ada yang namanya sikap masa bodoh. Ya. Jadi tumbuh di dalam Tuhan itu nggak bisa bawa yang namanya sikap masa bodoh. Masa bodoh itu apa sih? Ternyata masa bodoh adalah karakter. Ya. Karakter itu sesuatu yang dibangun, ditabur setan setiap hari. Biar apa? Ya biar kita jatuh. Nggak kelihatan jatuhnya apa. Mungkin hari ini aku masa bodoh dalam belajar, tapi tiba-tiba aku jatuhnya dalam apa? Ya aku jatuhnya dalam ujian aku jelek kayaknya. Atau misalnya aku hari ini masa bodoh dalam tiba-tiba nih misalnya ada video yang aneh nih, misalnya video yang kotor, misalnya nggak apa-apa dah. Aku nonton dulu aja sebentar. Ternyata tujuan setan buat kita jatuhnya di mana? Seks bebas. Nah, ada lagi misalnya tujuannya masa bodohnya apa sih? Contohnya masa bodoh lah, tawarin teman, misalnya rokok atau apapun. Terima kasih. Nah, ini sikap salah satu yang bukan masa bodoh itu luar biasa. Tepuk tangan dulu ya. Nah, jadi paling pertama masa bodoh itu sesuatu yang dilempari setan setiap hari buat kita. Ya. Pertanyaannya kita aja bodoh nggak? Nggak ada satupun dari kita bodoh di tempat ini. Sedikit rahasia ya, nggak ada satu orang pun yang bodoh. Yang bikin kita bodoh itu apa sebenarnya? Taburan setan ke setiap diri kita. Itu setan nabur kita benih kebodohan setiap hari. Contohnya aku jatuh di dalam rokok. Aku rokok sehari bisa 20. Aku ngerti nggak biologi? Ngerti biologi, belajar nggak? Semuanya dari biologi ya, tahu ya. Kandungan rokok berbahaya, ada nikotin, udah kalau ngomongin itu udah jelas. Ada provokatif, semua udah ngerti. Udah bukan anak baru lah, semuanya udah paham lah ya. Nah, lalu kok bisa rokok? Udah tahu bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan tumor, udah tahu bukan nggak tahu. Tapi kenapa aku bisa rokok? Ada benih yang ditaburi setan setiap hari. Udah nggak apa-apa sebatang aja. Udah nggak apa-apa, nggak enak, teman-teman lagi nongkrong, malu kali nggak enak, nggak nyaman. Masa keluar dengan rokok? Atau ada lagi misalnya, udah nggak apa-apa, yang itu aja udah 70 tahun nggak mati. Itu aku dulu kayak gitu, ya. Itu 70 tahun yang belum mati. Nah,
lalu membeli itu kan apapun itu satu paket yang dimulai dari apa? Masa bodoh. Lalu untuk tumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita perlu yang namanya apa? Tahu ada yang namanya waktu Tuhan. Ya. Jadi Tuhan itu punya waktu. Mungkin kali share sedikit salah satu tokoh yang namanya Yusuf. Semuanya udah tahu ya, kayak ini Yusuf, bisa Yusuf ada yang tahu. Udah tahu ya, semuanya udah tahu. Nah, mungkin kami kutip salah satu ayat aja. Sebelumnya nih, Pastor Berry, Gembala kita, Om Kamar, di Eko ini pernah ngomong kayak gini. Ada orang yang sepanjang hidupnya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi nggak pernah mengalami Tuhan. Semuanya di sini tahu ya Tuhan, tahu. Di sini tahu ya Tuhan mau berkati kita, tahu, semuanya tahu. Tapi tahu nggak, Tuhan itu punya satu paket yang unik di sini. Di Kejadian 39 ayat 23 di kisah Yusuf ini ya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan apa yang dipekerjakannya Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Yang pertama, katanya disertai Tuhan. Ya, ini kan bilang Yusuf disertai Tuhan. Katanya Yusuf disertai Tuhan, tapi kenapa Yusuf ada di dalam penjara? Katanya Tuhan baik. Kok hidup aku kok mama papaku setiap kali pulang berantem terus? Katanya Tuhan baik. Kok mama papaku cerai? Katanya baik. Kok aku setiap hari harus nanggung? Aku gak tahu, mungkin ada yang punya sakit yang tersembunyi. Katanya baik. Kok aku punya penjara aku sih? Tapi di sini firman Tuhan berkata kayak gini. Nih, karena Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya itu, apa yang dikerjakannya Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tujuan Tuhan satu. Sekalipun yang seakan-akan kamu berada di dalam penjara, itu sedang membentuk setiap adik-adik ke titik yang adik-adik belum pernah lihat. Asalkan adik-adik bersama dengan Tuhan. Ingat ya, ini kita lagi ngomongin tentang bertumbuh bersama dengan Tuhan. Jadi tadi kan ada yang bertumbuh tidak bersama dengan Tuhan. Jadi kalau bertumbuh bersama Tuhan, tidak usah takut. Yang namanya disertai Tuhan. Jadi kalau misalnya ada dalam kisah Yusuf ini, sebelum Yusuf masuk penjara, Yusuf itu udah dapat bisa menguasai ibaratnya apa yang dipercayakan Tuhannya. Jadi satu rumah ini dia jadi budak, tapi dia dipercaya dia boleh makan apapun yang ada di dalam rumah. Tapi tiba-tiba ada satu ujian yang ngomong dari setan. Ujiannya apa? Tiba-tiba istri tuannya ngajakin tidur si Yusuf. Nah, di situ Yusuf nolak. Tapi kadang-kadang ketika kita berbuat baik, kok yang terjadi ketika aku nolak, aku kira aku bakal diberkati Tuhan. Malah dia masuk penjara. Tapi kalau adik-adik semua tahu dari kisah ini, endingnya apa sih? Ternyata dari penjara doang, itu yang bikin Yusuf bisa jadi seorang raja. Adik-adik semua boleh bentuk penjaranya adik-adik beda-beda. Boleh hari ini adik-adik dibentuk dengan bentuk yang macam-macam. Profil-profil perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang ngalamin kesepian, ada yang kayak panik. Kok aku depresi dulu? Kok aku kayaknya haus akan pengakuan? Kok kayaknya kalau misalnya orang nggak nge-like foto aku kayak nggak nyaman? Ada nggak tahu kenapa ada gitu. Itu sesuatu yang bukan daripada hati kita dari semua, bukan dari hati teman-teman sekalian gitu. Tapi itu sesuatu yang ditaburkan. Kalau model Lucy, kita punya banyak benih yang ditaburin setiap hari buat kita semua. Yang penting kita pulang bawa itu lagi. Aneh nggak? Hari ini aku depresi, besok aku depresi, besok lagi depresi. Kok mahal-mahal? Malah semakin dalam kita jatuh. Aneh nggak? Itu karena setan melakukan itu setiap hari. Nah, kemudian ketika kita mau ikut berada bersama di dalam Tuhan, setiap dari kita harus sepakat, kita harus siap lingkungannya diganti sama Tuhan. Lingkungannya harus diganti sama Tuhan. Kalau adik-adik baca kisah Yusuf, yaitu Yusuf itu sebelumnya kondisinya seakan-akan baik-baik aja. Ada saudara-saudaranya banyak, bisa hidup bahagia, anak kesayangan dari papanya. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dia harus dikeluarin dari lingkungannya karena apa? Isi-isi dari saudaranya apa aja? Orang-orang yang dihati, orang-orang yang gosip, orang-orang yang dengki, orang-orang yang mau merencanakan pembunuhan buat dia, lalu membohongi ayahnya. Itu isi-isi dari lingkungannya dia. Dan Tuhan tarik dia keluar walaupun seakan-akan dia harus ngalamin sesuatu yang berat. Itu semua kita. Mungkin adik-adik nggak kelihatan, adik-adik belum ada cerita kondisinya adik-adik. Tapi sebenarnya Tuhan itu kalau lagi narik hidup adik-adik keluar, itu sebenarnya hanya ingin tujuannya bikin langsung. Karena adik-adik jadi lebih dari hadapan Tuhan. Dengan tujuan yaitu adik-adik akan dibentuk Tuhan
menjadi raja-rajanya Tuhan. Nah, di sini gimana caranya setelah kita diganti lingkungan kita, apa yang terjadi berikutnya? Nah, lingkungan kita akan diganti dengan yang baru. Gimana caranya kita bisa bertumbuh bersama dengan Tuhan? Lingkungannya adalah lingkungan Tuhan. Apa itu lingkungan Tuhan? Ya, hari ini mungkin kakak-kakak SO yang datang, yang tadi tahu lah, teman-teman tahu di mana kita bisa bertumbuh rumah Tuhan? Ada dari gereja. Datang kumpulnya dengan apa? Orang-orang yang kenal Tuhan, yang tahu gitu loh, yang mau ngajarin kita, yang tahu, oh ini salah nih, ini benar nih. Seakan-akan hidupnya kayaknya diatur, dibawain apa-apa. Tapi ternyata sebenarnya tujuannya cuma satu. Buat setiap adik-adik tanpa seorang pun yang terlewat ya. Buat setiap adik-adik menerima yang terbaik biar gak dijatuhin dan dibodohin sama setan. Simple, itu kayak kita itu kalau misalnya ikut sama Tuhan di dalam lingkungan orang-orang percaya Tuhan itu kayak gimana sih? Kita tuh kalau aku gambarin ya, kita kayak naik pesawat. Kita naik pesawat itu Tuhan pilotnya. Kalau Tuhan menjadi pilotnya kita percaya aja kan? Kita naik pesawat kita percaya pilotnya siapa aja kan? Kalau Tuhan pilotnya kita, lalu satu pesawat kita semua itu orang-orang yang percaya sama Tuhan. Nah, ketika kita percaya Tuhan, memang kita nggak bisa jatuh. Anggaplah tiba-tiba kita jatuh lagi, alam dosa. Kita nggak sengaja apapun dalam bentuknya. Setan maunya apa? Udah keluar aja, mau saya Tuhan percuma semuanya. Kamu juga besok jatuh lagi, kamu juga besok melihat rumah berantakan lagi, besok kamu juga kalah lagi. Ujungnya setan semuanya apa? Udah mau saya Tuhan. Intinya apa sih setan maunya apa? Kamu keluar dari pesawat Tuhan. Tapi adik-adik tahu gak sih? Ketika adik-adik semua teman-teman semua keluar dari pesawat Tuhan, apa yang terjadi? Cuma satu yang terjadi. Sebenarnya kalian itu sedang buka pintu pesawat kalian dan lompat. Itu yang setan mau. Tahu gak apa yang terjadi ketika kalian lompat dari pesawat Tuhan? Cuma ada mati, cuma ada binasa. Itu tipuan. Karena di luar Tuhan tidak ada apa. Di luar Tuhan cuma ada apa? Binasaan. Nah, setelah kali ini tadi bagiin tentang bagaimana rupa orang yang mengikuti Tuhan, lalu caranya, hubungannya, waktunya, lalu percaya Tuhan. Kali mau share sedikit contoh orang yang hidupnya nggak bersama dengan Tuhan, tumbuhnya nggak bersama dengan Tuhan. Kali lu kenal Tuhan, ketemu sama Tuhan di umur 24. Adik-adik umur berapa nih? Contoh adalah kamu yang kacamata umur berapa sekarang? 15, 24 berarti kita aja ada jangka umurnya 9 tahun ya. Yang SMA kamu berapa? 17, 24 ya. 17, 24 berarti kamu lebih awal lagi dari aku. Dari umur 24, 17 kurang lebih 5 tahun ya. 7 tahun. 7 tahun. Kita ada range nih ya. Tapi aku ketemu Tuhan di umur 24. Kurang lebih mungkin adik-adik ketemu Tuhan ada yang dari kecil. Ya, kalian harus merasa dan sadar ya betapa beruntungnya setiap adik-adik yang ketemu Tuhan lebih awal. Karena aku dari umur 0 udah merasa ngomong setan. Enggak lah, aku umur 4 tahun aku baru ngerti ya. Jadi pas umur 4 tahun aku baru ngerti itu, umur 4 tahun sampai 24 tahun aku dibohongin setan 24 tahun. Jadi apa sih ketika kita nggak berjalan sama Tuhan? Sorry ya, aku nggak jalan sama Tuhan, aku harus ngomong. Aku sekolah, lulus, aku kerja bisa, aku kuliah. Kata siapa orang yang ikut Tuhan bisa aku kuliah? Kuliah aku lulus, nggak lulus sih. Nah, habis itu bisa menikah nggak? Bisa, aku bisa menikah. Aku menikah tanpa ada Tuhan di dalam pernikahan. Tapi sedikit rahasia, saya mau kasih tahu. Kalau kita hidup tanpa Tuhan itu baik-baik aja. Aku pun sebagai orang yang hidup seperti itu, aku maunya kalau orang kami baik-baik aja. Padahal aslinya apa? Nggak pernah baik-baik aja. Di dalamnya ada apa aja nih? Kerjaan aku apa? Kerjaan aku semua hal yang bisa menguntungkan walaupun ujung-ujungnya rugi, aku ambil. Semuanya merugikan orang lain, aku ambil. Kemudian apa? Jatuh di dalam apa aja? Alkohol. Aku hampir tiap hari minum. Aku udah mau berhenti, nggak bisa. Kenapa? Karena aku pakai kekuatan aku sendiri. Aku nggak tahu aja namanya Tuhan Yesus yang bisa bantuin aku. Gue berhenti dari perikatan aku. Aku lanjut terus. Dan aku salah satu orang beruntungnya. Kenapa dia bilang beruntung? Teman aku baru umur 20 tahun, rutin sama kayak aku. Dia meninggal dulu. Gara-gara ginjal. Nah, lalu aku jatuh di belakang seks bebas. Aku nggak tahu yang salah, nggak tahu yang benar. Aku
Lalu apa? Dia udah dorong kamu udah jatuh, dia nyalahin kamu siapa kali? Ada yang benar gitu soal yang saya. Kan nggak ada bilang, kok bisa sih kayak gitu? Katanya saya cuma, lah kok bisa sih ngelakuin kayak gini? Itu setan. Dan aku jatuh di situ. Lalu apa aja? Aku rumah tangga aku nikah, tapi rumah tangga aku apa isinya? Aku batik barang, tidak ada Tuhan, gue sama Tuhan. Tapi sampai akhirnya ternyata seperjalanan aku ada juga hal yang terbesar yang juga setan di dalam hidup aku. Hubungan aku dengan orang tua aku, papa aku. Sepanjang hidup aku, karena papa aku dari kecil punya kekerasan fisik di hidup aku, lalu juga papa udah cerai, jadi aku broken home. Aku merasa, oh ya udah pilihan aku udah pilihan yang terbaik. Sampai akhirnya apa? Aku mau benci papa aku. Gak pernah ngomong apa pun, Pak, bayangin ngobrol paling seadanya doang. Baru bilang, itu Pak. Sisanya gak pernah ngomong sama sekali. Karena apa? Karena kebencian ngomong cuma satu kali doang. Saya tahu bilang apa? Orang tua lu gak sayang lu. Udah dia terus tiap hari. Saya ingat nama papa aku lagi, ingatnya apa? Orang tua lu gak sayang lu. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Yaitu 24 tahun aku gak kenal bapak aku. Bahkan aku nikah, bapak aku aja gak kenal aku. Jadi bisa aku nikah, tapi gak ngobrol sama sekali bapak aku gak. Lalu apa yang terjadi? Ketika tiba-tiba dengan gimana caranya Tuhan mengatur, aku ketemu sama Tuhan hidupku 24 tahun. Seperti hari-hari mungkin hari ini ketemu, mungkin lebih awal atau di tempat ini ketemu lagi sama hati Tuhan. Di situ pas ketemu lagi di umur 24 tahun apa yang terjadi? Di situ aku baru tahu ternyata aku yang udah kotor banget, aku yang udah najis banget, banyak banget kejatuhan aku segala. Tuhan gak pernah itu. Pas aku balik Tuhan cuma ngelakuin apa doang? Dia cuma peluk aku, cuma bilang ke aku adalah anak yang dikasihi, aku adalah anak yang dicintai, aku adalah anak yang berkenan. Dia gak banyak ngomong, kok lu bisa ngelakuin itu sih? Kok waktu itu tanggal segitu lu bisa ngelakuin itu? Gak ada. Gak ada sama sekali. Tuhan cuma ngomong apa doang? Udah, dia cuma peluk, bahkan aku gak sama ngomong apa. Aku mau jelasin aja gak bisa. Itu di altar home, di overcomer pas aku dari overcomer di Expo. Lalu singkat cerita di Expo itu ya yang tadi aku bilang, ketika kita ikut Tuhan, lingkungan kita diganti sama Tuhan. Kita ada orang-orang yang mungkin sangat membawa dalam hidup kita, tapi ya itulah, itu membantu hidup kita sebenarnya. Sampai akhirnya aku cerita sama orang yang kata di Expo, aku bilang, Kak, aku punya benci banget sama Bapak. Kalau bisa dia mati hari ini nggak apa-apa. Aku udah ikut Tuhan Yesus, aku mau main gitu. Lalu kakak itu bilang apa? Coba nih makan bareng papa kamu. Lah, kok ada semangat? Disuruh mengampuni. Siapa gua dulu. Nah, 20 tahun aku dari SD aku benci papa aku. Karena bayangin kita teman-teman punya gambaran kebenciannya itu sampai gimana sih? Papa aku tuh di depan sekolah, anak-anak lalu lalang masuk sekolah, aku gampang bolak-balik, lalu pas habis di gambar bolak-balik, papa aku bilang, lu pulang pasti mati. Aku digituin papa. Tapi akhirnya aku makan bareng papa aku. Aku coba taat, sakit gak sakit? Sakit, coba ngampuni papa aku, sakit gak sakit? Tapi katanya Tuhan mau bikin aku jadi lebih indah. Aku bisa apa? Ya udah aku ikutin aja apa yang Tuhan mau. Aku ngobrol sama papa aku, hari itu aku memilih tempat makannya mana di bakmi. Aku milih jadi aku bakmi Miriam sama papa aku makan bakmi sama papa aku. Di situ aku ngomongin, aku jujur-jujur aja sebenarnya ngomongin ngampuni, tapi aku terlupa ya sama papa aku. Lu kenapa gini? Gua dulu. Padahal itu SD. Aku pertama kali ngobrol sama papa aku di umur 24 yang aku ceritain apa? Kisah SD. Yang setan itu yang jahatnya kayak gitu. Dia biarin setiap daripada kita punya dendam-dendam, punya kepahitan yang sebenarnya orangnya aja ternyata papa aku bilang apa? Kapan itu? Papa aku udah lupa. Orang yang kita benci selama ini bahkan gak pernah tahu dia salah. Dan kita juga dibiarin setan sama kami bersama. Siapa yang pernah bersama seminggu di dalam rumah dari gua bau ya? Bayangin, ngatan coba. Coba bayangin, seminggu aja bau. 1 tahun bau aku, 15 tahun yang menyimpan sebau apa ini yang udah sebau. Dan Tuhan cuma mau ngajak aku buang sampah. Yuk buang sampah. Yuk adik-adik teman-teman semua yang dibinekan buang sampah. Aku nggak mau daripada kalian tetap pegang sampah kalian. Lalu apa yang terjadi? Aku udah cerita papa aku cuma responnya kayak gini. Dulu papa lebih parah.
aku udah oke, berarti udah tinggal kisahnya kayak sedihan siapa. Berarti rumah pembicaraannya selesai ya. Ya udah, akhirnya aku pulang ke rumah, apa yang terjadi? Tiba-tiba papa aku ngajak aku kayak gini. Papa tumor bisik. Seumur hidup aku gak pernah ngajak papa aku chat pertama papa aku itu. Papa tumor bisik dekat belakang kepala. Apa yang aku sedang lakukan sebenarnya? Aku seperti Yusuf. Aku baru nolak Potifar. Aku baru mau ngomong apa nih? Kok bukan dapat berkat? Totalnya bentar lagi aku mau papa aku kalau bisa. Kok tiba-tiba aku udah dapat penjara barunya? Penjara baru aku tiba-tiba apa? Papa aku katanya belum mau mati, belum mau ponis mati. Oke, dikasih kita langsung bareng. Pas di ronsen ternyata sebesar telur puyuh di sini dekat kotak. Kita nggak pernah namanya sedih kalau misalnya nggak benar-benar kehilangan orang yang kita kasih. Belum mau benci kayak gimana pun orang tua. Orang tua aku jawabnya apa? Kamu nggak tahu papa sayang mana sama kamu? Hah? Sejak kapan sayang kamu? Kamu sakit kayak gimana pun, papa sakit kayak gimana pun, papa akan yang sekolah. Kamu sakit kayak gimana, papa sakit kayak gimana pun, papa tetap usahain bisa bayar mau sekolah. Ini mungkin papa aku, mungkin kalau kalian, mungkin mama kalian, mungkin tante kalian, mungkin siapa yang ada di dalam hidup kalian yang berharga, yang nggak sengaja kalian benci hari ini. Dia bilang betapa aku sayang sama kamu. Lalu apa yang terjadi? Aku kembali papa aku ke rumah sakit, hari itu di RCM, rumah sakit Sutomangunkusumo. Itu pertama kalinya juga aku pegang tangan papa aku. Aku lihat tangan papa aku udah tua. Aku umur 24, baru pegang tangan papa aku. Udah tua banget papa aku udah tua banget. Aku baru tahu itu. Dan cuma itu, bapakku ngomong kayak gini, nah aku udah ada yang kayak gini ya. Oh sekarang tangga udah bisa berdiri, bisa jalan kayak gini ya. Norak, bapakku norak. Aku nangis. Kenapa? Kita gampang buat baik sama orang lain, gampang buat baik sama teman, gampang buat baik sama saudara-saudara ataupun teman-teman yang siapapun kayaknya ibunya teman kita, hai tante, gini kita ajak kasih makan, pernah nggak? Aku kasih makan orang kamu? I don't think so. Bapak kok biar apa? Dia bisa kayak gini. Orang yang orang ini bentar lagi dapat. Dan ini nggak tahu mungkin tangan kaki yang sampai akhirnya ya di rumah sakit. Lalu aku bilang ke kakak esok, aku sakit, ini aku harus gimana? Ya udah, nanti aku kakak esok datang doain papaku. You know what? Papaku tuh benci kalau orang Kristen. Itu yang bikin aku benci orang Kristen sih dulu. Nah, dia aku benci banget. Tapi hari ini tuh nggak tahu kenapa. Karena papaku merendahkan dirinya. Papaku ya kan pas bilang mau dilain ya. Hari itu berdoa sembuh nggak? Nggak sembuh. Tapi besoknya 1 jam sebelum operasi tumornya hilang. Pulang. Papaku suruh pulang sama dokter 1 jam sebelum operasi. Di dalam Tuhan ada namanya mukjizat. Di dalam Tuhan ada namanya apa? Pemulihan. Hari ini aku sama papaku mencet-mencet bareng, udah bisa gampang mencet. Ih, papa keren banget ini. Kita kan nanya gitu, gue layak gak sih ngelakuin kejatuhan ini? Gue layak gak sih buat ngelakuin kesalahan ini? Tapi kenapa kalau kita kembali ke Tuhan, kita harus mikir panjang. Aku masih layak gak sih Tuhan buat kembali ke kamu? Teman-teman, aku bener-bener rindu banget setiap tadi tanpa terkecuali satu orang pun di dalam ini. Pulang tuh bener-bener gak sama lagi. Amin. Tipuan setan begitu doang. Kalau adik-adik rindu buat ngalamin Tuhan sekali lagi, mungkin aku mau ngajak adik-adik semua kita bangkit berdiri. Mungkin kita bisa nyembah satu lagu aja, dimana kita mau semangat di dalam Tuhan.